Assalamualaikum anak-anak yang soli-solihah kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, hari ini masih bertemu lagi dengan Ustadzah Dian di sini. Ustadzah Dian hari ini akan menyampaikan materi tema 2 subtema 3, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silahkan dipersiapkan terlebih dahulu buku paket dan buku tulisnya ya. Hari ini kita akan belajar tema 2 subtema 3, yaitu mengenai kosakata dan kata tanya. Saat membaca cerita, kamu harus bisa memahami isinya ya. Memahami isi cerita akan lebih mudah jika tahu arti kosakata di dalamnya. Mencari arti kosakata dengan menggunakan kamus. Selain itu, rumus menjawab adik Simba. Ingat, adik Simba adalah kepanjangan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya yang akan kita pelajari seperti yang tadi dengan singkatan adik Simba. Nah, yang pertama adalah apa. Fungsinya untuk menanyakan benda atau sesuatu. Yang kedua, di mana. Fungsinya untuk menanyakan tempat. Yang ketiga, kapan. Kapan memiliki fungsi menanyakan waktu. Yang keempat, siapa. Yang berfungsi untuk menanyakan orang. Yang kelima, mengapa. Yang berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan. Yang terakhir, bagaimana, memiliki fungsi untuk menanyakan kabar, keadaan, atau cara. Berikut ini, Ustadzah memiliki sebuah cerita yang berjudul Makanan dan Minuman di Kantin Sekolah. Jam istirahat tiba. Nina dan teman-temannya membeli makan di kantin sekolah. Di kantin ada banyak makanan dan minuman yang dijual. Nina memesan nasi goreng dan es jeruk. Made memesan bakso dan es jeruk. Lani memesan mie ayam dan es jeruk. Sementara itu, Deli membawa bekal makanan dan minuman dari rumah. Bekal milik Deli adalah nasi goreng dan telur. Mereka makan di kantin bersama-sama. Mereka makan dengan gembira. Nah, dari cerita yang Ustadzah bacakan tadi, Ustadzah memiliki pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Sambil berlatih, kita belajar kata tanya. Pertanyaan yang pertama, apa yang dipesan Nina di kantin sekolah? Pertanyaan kedua, di mana Nina dan teman-temannya membeli makan? Pertanyaan ketiga, kapan Nina dan teman-temannya membeli makan di kantin? Pertanyaan keempat, siapa yang memesan bakso dan es jeruk? Pertanyaan yang kelima, bagaimana perasaan mereka makan di kantin bersama-sama? Pertanyaan yang sudah Ustadzah bacakan dari cerita tadi. Yang pertama, apa yang dipesan Nina di kantin sekolah? Jawabannya adalah Nina memesan nasi goreng dan es jeruk. Pertanyaan kedua, di mana Nina dan teman-temannya membeli makan? Nina dan teman-temannya membeli makan di kantin sekolah. Pertanyaan ketiga, kapan Nina dan teman-temannya membeli makan di kantin? Nina dan teman-temannya membeli makan di kantin pada waktu jam istirahat. Pertanyaan keempat, siapa yang memesan bakso dan es jeruk? Yang memesan bakso dan es jeruk adalah Made. Bagaimana perasaan mereka makan di kantin bersama-sama? Perasaan mereka makan di kantin bersama-sama dengan gembira. Selanjutnya, Ustadzah memiliki sebuah percakapan antara Tony, Made, dan Joni. Percakapan ini ada di halaman 64 buku paket kalian ya. Made, kemarin aku bermain gelembung sabun. Permainan apa itu, John? Kamu nanti bisa mencobanya di rumah. Sepertinya seru ya? Iya, sediakan air sabun dan sedotan minuman. Bagaimana membuat gelembungnya? Masukkan sedotan minuman ke dalam air sabun. Tiuplah sedotan limun itu. Gelembung akan keluar dari sedotan itu. Wah, bagus sekali. Aku akan mencobanya. Ingat ya, bermain gelembung air harus di halaman rumah. Jangan di dalam rumah.
Baiklah, terima kasih atas ceritamu yang menarik. Setelah membaca percakapan antara Tony, Made, dan Johnny, jawablah pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, apa mainan yang diceritakan oleh Johnny? Pertanyaan kedua, bagaimana cara memainkannya? Pertanyaan yang ketiga, apa wujud air sabun? Pertanyaan keempat, tulislah ciri-ciri benda gas berdasarkan percakapan tersebut. Pertanyaan kelima, bagaimana cara membuat gelembung sabun dengan cara ditiup? Kira-kira bagaimana ya jawabannya? Nah, berikut ini Ustazah akan menyampaikan jawabannya. Ini sama seperti ketika tadi menjawab soal cerita ya. Ketika menjawab, jawabannya adalah jawaban panjang. Tidak boleh langsung dijawab gelembung air, tapi harus dijawab dengan lengkap. Mainan yang diceritakan Johnny adalah gelembung air. Selanjutnya nomor 2 sampai nomor 5 juga sama, harus dijawab panjang. Selanjutnya kita akan belajar tentang arti kata. Arti kata ini sebenarnya kita sudah mempelajarinya di tema 2 subtema 1. Silahkan dibuka halaman 68. Di situ ada 6 kosakata yang harus dicari artinya. Nah, ini sudah Ustazah berikan jawabannya ya. Ustazah ini mencari arti kata di dalam kamus, namun Ustazah menggunakan kamus online. Yang pertama adalah kata pertandingan, yang memiliki arti perlombaan dalam olahraga antara dua regu untuk bertanding. Yang kedua adalah bulu tangkis, yang memiliki arti olahraga yang dimainkan dengan raket dan kok. Selanjutnya, kata lapangan yang memiliki arti tempat yang luas untuk bermain. Kemudian, kata semangat yang memiliki arti memberikan kekuatan dengan giat dan gembira. Selanjutnya, kata bersorak memiliki arti berteriak gembira. Dan yang terakhir adalah kata juara yang memiliki arti orang yang mendapat kemenangan. Contoh lain mencari arti kosakata yang ada di buku paket kalian adalah yang pertama, kata bermain. Bermain memiliki arti melakukan sesuatu untuk bersenang-senang. Kata yang kedua adalah kelompok. Kelompok memiliki arti yaitu kumpulan orang. Kata yang ketiga adalah sekolah. Sekolah memiliki arti tempat untuk belajar atau menerima ilmu. Kata yang keempat adalah futsal. Futsal memiliki arti permainan sepak bola dengan lapangan atau gawang lebih kecil. Kata yang kelima adalah kegiatan. Kegiatan memiliki arti aktivitas, usaha, atau pekerjaan. Kata yang keenam adalah hobi. Hobi memiliki arti kegemaran atau kesenangan pada waktu senggang. Dan yang terakhir adalah durasi. Durasi memiliki arti lamanya sesuatu, berlangsung, atau rentang waktu. Agar lebih memahami materi tema 2 subtema 3, hari ini Ustazah akan memberikan tugas kepada kalian ya. Silahkan dibuka buku paketnya dan dikerjakan halaman 63 nomor 1 dan 2. Kemudian halaman 64, dilanjutkan halaman 67 nomor 1 dan 2. Selanjutnya halaman 68, dilanjutkan kemudian halaman 72 nomor 1. Selanjutnya adalah halaman 74. Selanjutnya halaman 77 nomor 2. Kemudian dilanjutkan halaman 80, kemudian halaman 81 nomor 2 dan 3, dan yang terakhir adalah halaman 84. Kerjakan dengan semangat ya. Apabila jawabannya tidak cukup, silahkan ditulis di buku tulis kalian. Terima kasih anak-anak, kalian hari ini sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Jika kalian masih bingung, silahkan diputar kembali video ini atau boleh bertanya kepada kakak, saudara, ayah, atau bunda. Semoga kita bisa bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya ya. Tidak ada yang tidak mungkin jika kalian mau berusaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.